Mitra bisnis, wacana membagi jam masuk kerja perkantoran di Jakarta kembali mencuat. Pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan nantinya ada 2 jam masuk kerja, yaitu jam 8 dan jam 10. Heru meyakini pengaturan itu bisa mengurangi kemacetan Jakarta hingga 30%. Apa komentar Anda mengenai pembagian jam masuk kerja untuk mengurai kemacetan ini? Line telepon 6339160, WhatsApp call 0816-924-924. Kalau saya boleh kasih pendapat ya, kalau untuk masalah DKI itu bukan begitu sih, supaya jangan macet ya. Kalau bisa kerjasama sama pemerintah pusat bisnis juga dipindahkan, jangan semuanya di DKI. Ini kalau menurut saya DKI ini padat tuh karena semuanya di DKI ya, office building yang hebat-hebat tuh di DKI. Coba dipindahin ke Bekasi, Depok atau sekitarnya, Bodetabek ya. Itu paling efektif kalau menurut saya. Kalau bisa tuh SCBD dimahalin sewa office buildingnya dinaikin tuh setiap tahun supaya jangan semuanya pusatnya ke SCBD melulu. Yang kerja dari Cilincing aja mesti ke SCBD. Jadi kalau bisa tuh ekonomi tuh jangan semuanya pusat di DKI, itu doang kalau menurut saya. Wah, DKI ini udah jadi kayak gajah-gajah kecil lagi, kita kembali lagi. Aturan KTP lah, NIK-nya mau dicabut. Sekarang jam kerja lah mau dibikin, aduh. Kita bingung nih, DKI ini. Mereka sendiri kerjanya bagaimana? Makanya semuanya itu ada perencanaan, sama satu sama lain instansi itu saling kerjasama. Bukannya saling menonjolkan diri, bukan saling menunjukkan kebijakan, bukan saling saya punya wewenang. Jadi kembali lagi, jangan asal ngomong lah depan umum kayak gini. Ini NIK mau tidak aktifkan. Kalau misalnya ini begini, kita aneh sekarang. Kita tonton aja lah bagaimana kinerja DKI ini sekarang ini. Kayaknya carut marut ini sampai detik ini. Sekarang jam kerja lah mau dibagi 2. Nggak tahu mau apa DKI ini kerjaannya mereka ini. Mereka udah digaji, harusnya mereka jaga dong kesejahteraannya dan pelayanannya. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Oke, kalau tentang wacana untuk pengaturan jam kerja untuk pekerja di Jakarta saya rasa bagus. Cuma perlu diingat, pekerja itu tidak hanya ada di sektor informal, ada juga di sektor non formal seperti para driver Gojek, pengirim jasa paket, itu mereka nggak ada jam kerja loh. Pagi-pagi pasti ada kemacetan. Dan perlu diingat, kalau di suatu tempat apalagi Jakarta itu macet, berarti di situ ada bisnis hidup dan bisnis berjalan. Bukankah itu yang diharapkan oleh para pengguna jalan untuk berbisnis menjadi ramai dan oke lah hidup di situ. Oke, thank you, makasih. Kalau kita lihat sejarahnya ya, Jakarta itu sudah mulai tumbuh dari sejak VOC datang, ya, dan itu lokasi pusat perdagangan Portugis maupun Belanda itu di tahun 1600-an itu sudah ada di Jakarta, di Batavia gitu loh. Dan kita tahu bahwa kegiatan ekonomi memang dari abad 17 itu sudah memang tersentral di Jakarta, dan itu memang benar penelpon sebelumnya harus kita syukuri gitu loh. Dan boleh-boleh aja kalau menurut saya pejabat gubernur sekarang ini mau melakukan satu trik shipment walking ya kan, ya 2 gelombang is okay, itu internal ASN mereka gitu loh. Tetapi jangan pernah berpikir mau sepi Jakarta gitu loh. Harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena cuma toko yang ramai, yang sejahtera, yang berantakan, ya itu yang memang kita semua harapkan. Kalau mau sepi ya kembali ke jam 12 malam gitu. Menurut saya seperti itu aja. Kan orang ini banyak masyarakat taunya memang ada jam kerja yang sudah ditentukan oleh kantor ya para gitu. Jadi kalau menurut saya kalau sampai ada kebijakan dari pemerintah itu Bapak Heru tadi itu, jangan sampai orang-orang ini yang lingkungan sudah
nyaman dengan jam kantor yang terbiasa, masa terganggu gitu. Itu Pemda kita tuh habis akal loh. Itu lagu lama deh terusin. Emang nggak bisa ciptain lagu baru, Pak? Bener nggak? Itu mana bisa. Kalau buat pemerintah ya oke. Soal pemerintah dia nggak masuk kan gaji terus. Mau datang siang kayak datang tengah malam kayak. Kalau swasta malah bisa. Jadi harus jelas supaya bangsa warga DKI nggak bingung. Kasih peraturan mikir dulu. Jangan asal ceplok. Itulah pejabat DKI dari dulu penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Ke Bekasi beli kauco, kasih solusi kok ngaco. Pelaksana tugas gubernur ya, kalau saya lihat ya, mungkin dia berasa gajinya ketinggian atau tunjangannya ketinggian. Jadi ya biar kelihatan kompeten atau bagaimana ya dibuatkan solusi-solusi. Sebenarnya kalau mau dievaluasi ya dari dulu ya, mau itu 3 in 1, ganjil genap, yang namanya kemacetan tuh nggak akan selesai. Kan itu kan yang udah di planning sama presiden, pindah ibu kota. Tujuannya Jakarta nggak tenggelam, Jakarta lebih dikurangi kepadatannya, kan itu. Nah ini kalau benar 2024 KN ini jadi, ya paling nggak kan Jakarta berkurang lah ya 2%. Nah persoalan kayak begini ya bener lah, banyak hal kalau di pemerintah mungkin bisa, tapi di swasta kan masa kita bikin shift, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 10, gimana? Bank aja juga repot. Misalnya bank ya, kita mau store duit aja, masa, oh iya nih, ini tellernya cuma jam 8, yang ini teller jam 10. Kan nggak komprehensif ya. Katanya kan orang sekolahan dulu. Ya makin hari makin kesini kadang-kadang kita ketemuin orang-orang kayak begini. Kenapa ya di Republik ini ya? Heran saya, orang-orang udah sekolah pinter, tapi kasih solusi ya nggak ngerti deh. Mungkin perlu apa gitu ya buat ada pencerahan. Ini memang revolusi mental sih. Yo, thank you. Ya ini masalah macet yang udah klasik, sudah dari zaman dulu. Dulu juga pernah ada wacana untuk merubah jam kerja jam sekian dan jam sekian. Tapi menurut saya persoalannya bukan di situ. Kenapa? Kantor itu pusatnya di Tamrin, Sudirman, Kuningan. Kalau pagi nih dari timur ke barat semua, dan dari barat ke timur, dari selatan utara, dari utara ke selatan, ketemunya di Semanggi. Nah, itu yang perlu dipecahkan, bagaimana supaya kantor-kantor itu tidak terpusat di satu wilayah, di Tamrin dan Sudirman atau Kuningan. Mungkin bisa terpecah ke wilayah timur, wilayah selatan, sehingga tidak konsentrasi ke satu tempat. Jadi, saya tetap konsisten bahwa kalau pemerintahan yang bersih atau teratur, jalan raya pun akan teratur. Jadi kalau mau ini teratur jalan raya, tertibkan dulu mereka punya pemerintahan. Polisi juga jalan ugal-ugalan, tentara juga mau minta diluan, semua juga. Jadi kalau mau ini benahin dulu pemerintahan. Kita lihat di Tokyo, kita lihat di negara-negara yang jalannya bagus, pasti juga bagus. Nggak ada yang pinter apa? Kalau ada pinter panggil Pak Darmo saja deh. Susah-susah amat daerah dia. Ya. Jadi ya ganjil genap itu nggak bagus. Ya, orang banyak punya 2 mobil. Intinya itu ditawari lagi bonus Pak. Mau ganjil genap apa ya? Intinya korupsi lah di sini ya. Korupsi, birokrasi. Gampang sebenarnya, semua gampang itu. Kalau nggak bisa panggil saya saja Pak Darmo. Asal pada nurut. Di sini macet ya. Nikmati aja. Kemudian sulit loh. Kalau misalnya mau jam 7 emang dilabelin sih sekarang. Kamu jam 7 ya, kamu jam 10 ya, nggak bisa. Emang mau dihukum gimana? Penegakan hukumnya juga payah. Ya kan, iya sebenarnya intinya korupsi lah. Ya, angkutan umum apa kan nggak bisa. Masalah apa, ya. Kayak UMKM ini kan online juga sebenarnya banyak tuh kayak ini ya, taksi online. Kan stiker dia nggak usah ikut ganjil genap, boleh ganjil genap terus kemudian BBM-nya juga dimurahin gitu, subsidi orang-orang 10.000 dia 3.000 misalnya, banyak lah angkutan massal. Kita lihat transportasi Transjakarta sekalinya banyak datang. Udah lama datang. Saya bilang ini nggak benar beres ya.
ini negara mau dibawa kemana ini. Yang kemudian nanti berikutnya ya lebih baik lah. Ya, saya setuju ya, dibikin 2 jam kerja dari jam 8 dan satu lagi jam 10. Saya pikir perlu dicoba itu, bagus itu seharusnya. Jadi ke Indonesia atau Jakarta khususnya ini kan kota metropolitan ya, jadi kehidupan masyarakatnya kan 24 jam, jadi nggak ada masalah sih menurut saya. Jadi nggak perlu ada yang kasihan juga. Terus saya pikir bagus sekali dicoba, diaplikasikan. Harusnya udah dari dulu nih diterapkan seperti ini, sehingga jam kerjanya itu tidak dari jam 6 itu semua sudah tumplek-blek di jalanan itu, sehingga kalau nanti dicoba dari jam 8 kemudian yang satu lagi jam 10, saya pikir akan bisa mengurai kemacetan. Dan soal BCD tadi kayaknya sudah ada deh di Jakarta ini, ada di BSD Tangerang, ada di Karawang, ada di Depok juga sudah ada. Jadi ya memang pusat bisnis di Jakarta yang Jabodetabek ini saya kira juga sudah menyeluruh, sudah terbagi secara bagus. Cuma memang jantungnya adalah di Jakarta, sehingga kemacetan itu terpusat di Jakarta. Terima kasih. Saya sama sekali tidak setuju. Ya, saya warga Jakarta yang sudah lebih dari 60 tahun tinggal di sini, sangat tidak setuju dan menurut saya sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kalau jam kerja dimundurin? Ya misalnya deh, kerja jam 10 pagi, pulangnya harusnya jam 5, jadi jam 7 atau jadi jam 8 malam. Bagaimana mereka yang sebagai tulang punggung di keluarga, ibu-ibu kerja harus pulang malam? Bagaimana mereka harus mengurus rumah tangganya? Ini kan dampak sosialnya bukan main-main gitu. Kalau dia cuma ngatur pegawai negeri mungkin gampang. Ini kan ngatur pengusaha dengan jutaan orang yang kerja di seluruh bidang ya di Jakarta ini. Itu bukan solusi yang bijak sebenarnya. Nah, kalau misalnya memang mau dengan diatur seperti begitu, mestinya sekarang Pak Heru nih turun ke lapangan dulu, ada pemetaan daerah mana yang macet, kenapa macet. Nah itu dipelajari dulu. Ada nggak turun ke lapangan ke bawah, bagaimana mereka ngetem sembarangan, parkir sembarangan, jalannya pada rusak dibenerin apa enggak, polisinya pada kerja enggak. Coba aja perhatikan, nggak usah jauh-jauh, polisi aja yang jaga cuma jaganya di ganjil genap. Daerah-daerah yang macet pada nggak ada polisinya. Kemana polisinya? Mereka yang melanggar lalu lintas, naik motor nggak ada helm, lawan arah, segala macam. Nah itu diperhatikan apa enggak? Nah kalau semua yang infrastruktur itu sudah dijalankan, sudah baik, barulah alternatif mungkin terakhir ya. Jadi sangat keputusannya sangat instan dan menurut saya kayaknya ngegampangin nih. Jangan ikutin Pak Anies, Pak Heru ya. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Heru itu syarat yang cukup baik ya. Mudah-mudahan segera dikeluarkan peraturan daerahnya. Karena kalau hanya himbauan atau masih dalam tahap pemikiran, itu korporasi, BUMN, ASN, TNI, Polri itu tidak akan bisa menjalankan. Karena kalau dia datang jam 10 nanti tetap dianggap terlambat toh, gitu. Nah, tetapi sebagai masyarakat Jabodetabek, saya mengusulkan selain masuk kerja jam 8, ada gelombang jam 8, jam 10, juga diberi gelombang buat kontainer atau truk-truk besar. Karena truk, tapi nanti silakan DLACR Dinas Perhubungan spesifikasi untuk ukuran yang dianggap kontainer atau truk ya. Itu jangan juga bersamaan dengan jam 7, jam 8, jam 10 itu. Karena kalau kita lihat di ruas-ruas jalan tol, itu salah satu faktor yang membuat bottleneck itu ya mereka. Karena satu, kedisiplinan untuk selalu di jalan kiri tidak ada. Yang kedua kan truk ini berat gitu ya, sehingga kecepatannya pelan. Akhirnya di belakangnya itu macetnya gak karu-karuan. Jadi bukan hanya untuk jam masuk kerja, tetapi juga pengaturan, misalnya truk hanya boleh lewat di atas jam 10, katakanlah karena tadi udah masuk jam 10, maka dia jam 11 ke atas beroperasional, kemudian di stop lagi jam 5 sampai jam 6. Nah nanti Dinas Perhubungan juga harus memperhitungkan ini. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan. Ini kelihatannya
apa ya, kehabisan akal ya. Emang gampang ngatur jam kerja orang. Kalau dia yang diatur itu PNS, iya. Kalau punya karyawan 10, mereka kan punya punya tanggung jawab. Masa diatur 2 ini? Bingung kita jadinya. Saya juga mau komentar jadi bingung ini. Sebentar, ada pemerintah itu Pemda itu menyediakan infrastruktur, tambah jalan, tambah flyover, tambah bukan kapal, katakanlah kereta. Itu mobil murah, itu jangan dibanyakin. Apalagi subsidi untuk mobil listrik, itu tambah kredit, gitu loh. Jadi yang skenario besarnya itu yang harus dibikin, bukan dengan aturan yang nggak jelas. Oh, begitu. Pak pejabat ini mungkin belum begitu ya memahami struktur di semua kerja kita di swasta ya, terutama kan di swasta ini ya, ditujukan kan swasta. Dia kan antara satu perusahaan dengan yang lain pasti ada namanya itu kerjasama, hubungan, kan begitu kan. Nah nanti ada yang jam 8 masuk, sedangkan rekan perusahaannya yang akan nanti ajak kerja sama atau dia nanti sebagai vendor atau apa gitu, dia jam 10 masuk. Nah, yang masuk jam 8 itu kan harus nunggu. Kan begitu. Gimana tuh efisiensi kerja? Oh, saya nunggu dulu nih. Dia buat apa kayak begitu? Itu yang saya nih kan. Suruh mikirlah dulu lah untuk menerapkan itu ya. Ya, menurut pendapat saya tidak ya. Itu kalau masalah jam kerja tak usahlah diatur. Orang sekarang harusnya lebih giat kerja itu lebih baik daripada diatur menjadi malas semuanya. Yang harus dipenuhi itu ya benahi dulu marka-marka jalan itu kan banyak jalan-jalan dipersempit semuanya itu. Ada jalan motor, kalau memang jalan motor benar itu ya jalan motor dibebaskan dibenarkan biar semua motor, kendaraan, mobil gitu. Jangan sembarangan begitu. Jadi saya pikir usulan untuk jam 8 jam 10 itu kurang bagus lah, kurang tepat lah. Itu aja, terima kasih. Ini mungkin pemerintah Pemda ini mau percobaan ya, mungkin mau percobaan. Ini kan rampaknya luas ya, terutama apakah juga perusahaan swasta atau juga PNS ya, juga jam 8, jam 10 dibagi dua itu. Cuman secara praktek di perusahaannya untuk koordinasi memang agak sedikit sulit ya. Tentu kalau memang dipaksakan juga bisa, namun ini apakah hanya solusi sementara untuk mengurai kemacetan di Jakarta atau bagaimana? Jadi menurut saya Jakarta atau Jabodetabek ini pemotor, pemobil itu sudah terlampau banyak ya. Ini memang harus ada pembatasan waktu atau pembatasan apalah gitulah. Itu Pemda lebih tahu. Serta jalan-jalan itu jangan ada yang sedikitnya misalnya bisa lewat 2 mobil, 3 mobil, nanti di depannya cuma 1 mobil, atau ada perbaikan kabel atau gali-galian atau macam-macam lah, tiba-tiba ditutup ini, ditutup itu macet total. Itu memang tidak gampang. Jadi jalan-jalan itu lebarkan selebar-lebarnya yang masih dimampui, terus kurangi U-turn ya, kalau perlu U-turn-nya agak jauh. Terus yang ketiga, kalau ada lubang-lubang segera diperbaiki, ada genangan air kecil, lubang-lubang segera diperbaiki sehingga tidak semua, intinya jangan sampai ada yang 3 jalur atau 2 jalur jadi 1 jalur, malah 1 jalur itu pun kadang sudah antrinya itu terlalu panjang. Menurut saya kalau untuk pembatasan jam 8 jam 10 itu mungkin hanya sementara, dicoba juga boleh, tapi dikoordinasikan dulu terlebih dahulu ya. Mungkin perlu waktu sebulan 2 bulan, koordinasikan dulu yang sebaik-baiknya dengan pihak perusahaan swasta maupun PNS, apakah bisa atur demikian baru diterapkan. Jadi jangan gerasa gerusuk langsung putuskan langsung diterapkan demikian. Betul-betul dikoordinasikan supaya tidak memberikan efek yang negatif, malah dijadikan untuk menjelek-jelekkan pemerintah gitu, untuk kebaikan bersama lah. Kalau usahanya memang nggak apa-apa lah, banyak yang menyinyir juga ide-idenya
PLT Gubernur DKI ini, tapi alangkah baiknya kita boleh apresiasi dulu, nggak apa-apa ide-ide tersebut. Alangkah baiknya kita coba, tapi untuk yang swasta mungkin belum bisa. Coba diarahkan untuk yang pegawai-pegawai negeri ya, PNS seperti itu mungkin bisa. Betul, lumayan lah mengurangi persentase sedikit mobilisasi di pagi hari gitu. Tapi untuk yang swasta agak bingung nih. Contoh misalnya bank swasta ataupun perusahaan besar lainnya, mereka nggak mungkin juga memberikan kesempatan 2 shift seperti itu, karena selisihnya hanya 2 jam ya, jam 8 dan jam 10, betul ya? Ya, jadi kemungkinan sih kalaupun mau dibagi 2 shift itu jam 8 dan jam 11 atau mungkin jam 12 gitu. Sekalian itu akan efeknya, tapi kalau jam 8-10 2 jam saya kira nggak kurang berpengaruh. Tapi menurut saya kalau mau dicoba sebaiknya yang PNS dulu gitu. Kalau swasta agak berat ya mereka membagi 2 shift gitu, karena ada yang contoh tadi yang saya bilang bank swasta gitu, contoh nanti teller-tellernya akan berkurang, jadi ada fasilitas-fasilitas yang umum masyarakat akan tergeser juga waktunya, yang harusnya pagi bisa selesai tapi karena tellernya buka jam 10 dan lain-lain, kasirnya ya jadi mundur. Kalau menurut saya boleh juga dicoba yang PNS dulu, memang ya, sepakat yang PS, tidak usah semuanya serentak. Nanti kalau ada efek yang kurang baik malah pemerintah Pemdanya malah dijelek-jelekin. Namun harus koordinasi dulu kepada semua instansi negara yang di ibu kota. Juga boleh juga dicoba dulu lewat Kadin, misalnya Kadin daerah ke perusahaan-perusahaan swasta juga, atau pedagang atau perusahaan sejenis apa yang bisa dibagi 2 shift. Dan sukarela memang ada himbauan, namun lebih juga yang bisa bagi 2 shift itu dibagi bertahap dari PNS, kemudian juga swasta sebagian yang memang tidak usah terlalu dipaksakan, namun himbau dulu, di testing dulu, tapi harus koordinasi dulu kepada semua perusahaan-perusahaan, perkantoran atau instansi-instansi lain, dikoordinasi dulu dikoordinasi dengan baik, karena tujuannya baik, jangan sampai nanti diterapkan malah Pemdanya itu yang dijelek-jelekin. Itu tidak usah. Jadi tidak usah sesuatu yang baik juga maksud tujuan yang baik itu dilaksanakan juga baik. Efek sedikit-sedikit tentu ada, namun jangan nanti menjadi kisru oleh orang-orang tertentu yang main-main atau yang tidak suka jelek-jelekan. Yang baik dilaksanakan juga baik, dikoordinasikan yang baik. Menurut saya dicoba daripada tidak dicoba. Dari tadi pagi juga dengerin beberapa komentar ya. Sebenarnya cukup praktikal aja. Satu, yang ini kan anggarannya DKI kan cukup besar, 76 triliun something atau 80 triliun something, saya lupa. Anyway, untuk pejabat gubernur yang sekarang dan juga gubernur sebelumnya dan yang sekarang, janganlah mikirkan yang jauh-jauh dulu, yang praktikal aja. Satu, pertama, perbanyaklah jalur Transjakarta, banyakin busnya itu kurang sekali, terutama di jam-jam sibuk. Perluas lagi jalurnya Transjakarta. Kedua, cabut itu jalur sepeda. Saya bukan anti sepeda, tapi ya ngerti, Jakarta kita bukan Amsterdam. Jadi jalur sepeda ini lebih banyak ruginya daripada untungnya. Jadi jalannya udah segitu aja, dipersempit lagi dengan jalur sepeda. Jangan, is very nggak make sense gitu. Yang ketiga, itu betul yang pembagian jatah untuk truk-truk besar dan kontainer itu harus dibagi jamnya. Karena satu kontainer itu 12 meter, itu adalah 3 mobil. Jadi kalau kita bisa batasi kontainer, itu otomatis udah 1:3. Dibatasilah kontainer itu jam-jamnya. Saya setuju bahwa jam pagi dan jam sore kontainer dan truk itu dilarang beroperasi di jalan. Di luar jam itu boleh. Lebih bagus kalau beroperasi di luar jam kerja, misalkan jam 10 ke atas, atau ikuti jalur ganjil genap. Karena kita udah tahu sih udah jalannya top speednya 100 km per jam di tol. Udah gitu juga sekali mogok juga menyebabkan kemacetan kemana-mana. Dan panjang kontainer 12 meter, 3 mobil. Jadi gitulah praktikal sekali lah. Thank you. Ya. Baik, terima kasih.
Ya, kami cukupkan sampai di sini dulu untuk Businessman Opinion kesempatan kali ini 6339160 dan juga WhatsApp call 0816924924. Sekali lagi terima kasih, saya Anto Wijaya.